Peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Film kali ini dimulai dengan seorang wanita agen pembunuh bayaran yang suka gonta-ganti identitas. Dan wanita ini bernama Emma Brackett, yang mana dia ini sekarang lagi menjalankan misinya. 35 meters now. 10 meters. Okay, gotta go. Abis dari ngerjain misinya, Emma ini pulang ke rumah. Yang mana di sini Emma ternyata adalah seorang ibu yang sangat sayang anak-anaknya, serta memiliki keluarga yang bahagia, harmonis. Tapi dari kebahagiaan itu, Emma ini ngerahasiain pekerjaan dia dari suaminya yang bernama Dave Brackett. And You forgot the anniversary. Kemudian pas si Emma ini lagi nyiapin makanan, dia pun ditelepon sama rekannya yang bernama Raj, penghubung buat Emma ini menjalankan misi pembunuhannya. Dan di sini si Raj ngasih tahu si Emma kalau foto si Emma ini udah jadi buronan paling dicari di dark web, dan nyuruh si Emma ini jangan mencolok. bye. I'll make So you another one. as I said the Phantom Queen. The fan. Dan pada malam harinya, Emma yang lagi gosok gigi, Dave ini dengan malu-malu mau ngasih Emma ini sebuah hadiah karena hari ini hari jadi pernikahan mereka. Yeah. This? Yes. You did, and it's a cost. Dan ya, ternyata itu kostum perawat. Ya, kalian tahu lah buat apa. Dan karena itulah Emma ini menyarankan si Dave, kalau si Dave ini mau sesuatu yang baru, mending buat sebuah permainan. Yang mana ceritanya tuh gini. Mereka ini acting jadi orang asing plus nyamarin identitas mereka, dan bertemu di sebuah bar hotel mewah. Kemudian di endingnya, nanti bakal dipinishing sama si Dave yang ngebungkus si Emma. I'm gonna hold on to this. Dan besokan malamnya, saatnya rencana mereka pun dimulai. Excuse me. Vodka martini. Sedangkan si Dave, dia ini sekarang malah kejebak macet. Ditambah gak ada sinyal di sana. Di tempat si Emma, dia yang lagi nunggu si Dave malah dapat minuman gratis dari aki-aki di sana. Dan aki-aki itu bernama Bob. Layaknya Pak Boy, dia ini coba ngedeketin si Emma, mulai dari nanyain kerjaan sampai muji-muji kecantikan si Emma. That's why I felt such a profound connection to you. But let me ask you one. Some days, she says. Tapi gak lama dari itu, si Dave ini datang yang malah ngeliat si Emma ini lagi digebet sama cowok lain. But I suspect you may not be one of them. Not the way. Kemudian pas si Bob ini mau pergi sebentar, sekarang saatnya si Dave ini yang masuk ngedeketin si Emma. Dan di sini mereka pun kenalan, ngobrol-ngobrol santai. Dan yang pasti, Dave yang seorang gentleman, dia ini ngebeliin dan ngebayarin minuman yang udah dipesen si Emma. How about I buy you a drink? I'd like a vodka martini for the lady. Jack, No, it's fine. please, I've just had some very nice. Tapi gak lama dari itu, si Bob ini datang dan langsung bilang kalau semua tagihan kirim ke kamar gua aja. Yang karena itulah, perdebatan kecil memperebutkan si Emma pun dimulai. Kemudian di tengah perdebatan itu, si Bob ini ngajakin mereka buat minum sloki. Dan mereka berdua pun ngiyain itu. This one is bright as a button. Jealous, isn't it? As long as I can remember, Bob. Dan akhirnya, Bob ini cabut sambil ngasih tahu kalau kamar dia ada di 511. Siapa tahu si Emma ini mau minum bareng. I would like that a lot. More shots? Habis dari bar,
si Dev ini malah kebanyakan minum yang ngebuat dia ini jadi mabok. Dan pas udah di kamar, Emma ini malah bersikap panik, gak tenang. Dan nyuruh si Dev ini nunggunya di kasur. Sedangkan dia bakal ke kamar mandi dulu. Kemudian sambil nyalain stopwatch, Emma ini keluar dan ngeliat si Dev ini udah ketiduran. Karena momen itulah, dia pun manfaatin itu buat keluar sambil nulis sebuah surat kalau dia bakal ke warung dulu beli obat mules. Dan ya, ternyata si Emma ini datang ke kamarnya si Bob. Dan di sini layaknya udah saling kenal, Bob ini ngegeledah si Emma sebelum berbincang. Dan di sini kita dikasih tahu kalau si Bob ini ternyata adalah seorang pembunuh bayaran juga. Yang mana dia ini sekarang lagi ngeburu si Emma, atau nama asli si Emma ini adalah Anna Peller. Yang sekarang orang paling dicari karena si Emma ini keluar dari organisasi pembunuh bayaran terbaik dunia yang bernama Severegen. Kemudian si Bob ini kasih sebuah penawaran ke si Emma. Kalau dia bakal ngebiarin si Emma dan gak ngebocorin informasi sedikit pun. Tapi dengan syaratnya itu Emma ini harus ngasih komisi ke dia 60% setiap gaji Emma ngabisin targetnya. Emma yang nolak itu, dia pun dengan santai bilang kalau dia ini udah ngeracunin si Bob saat di bar tadi. Dan buat stopwatch yang dia udah pasang, ternyata itu buat waktu racun itu bereaksi. Can I have a water, please? To Alice Overby. Now. Dan karena itulah, sekarang Bob ini udah masuk jebakan si Emma. Kelas. Tapi gak lama dari itu, si Dev ini nelpon dan nanyain udah beli obatnya apa belum. No problem. Great. Abis dari kejadian tadi, saatnya Dev yang bersenang-senang sama si Emma. It's better now. Kemudian besokan paginya, pas mereka ini udah pulang, Emma ini sekarang lagi panik karena dirinya udah terekspos karena kejadian semalam. Dan langsung ngabarin si Raj. Someone found me. I had to take care of it. This is all over the news. Sedangkan si Dev, dia ini kedapatan telepon dari kakaknya yang ngasih tahu kalau di hotel Dev nginep semalam ada kasus pembunuhan. Dan ya, ternyata itu si Bob. Karena itulah si Dev ini sekarang jadi panik dan langsung manggil si Emma. Hotel staff discovered the body when Mr. Kitterman failed earlier on the night in question. That's us. Di sini, Dev yang gak tahu apa-apa, dia pun panik. Karena pas malam, si Bob ini ngobrol sama mereka di bar. Dan pasnya, identitas mereka pas malam kan pakai identitas palsu. Dari kepanikan tadi, Dev ini masih bisa optimis semua bakal aman. Karena lambat laun pelakunya pasti bakal ketangkep. Yang mana kita semua tahu pelakunya kan si Emma. Emma yang denger itu, dia pun cuma bisa ngiyain. Tapi di sini Emma pun bilang kalau dia bakal pergi besok karena ada rapat sangat penting. Dan sambil nenangin, dia ini bakal balik lagi Senin. Can't you do a Zoom? No. Kemudian besokan paginya, saatnya si Emma ini pergi dan pamitan dulu ke kedua anaknya beserta si Dev. I love you. I love you too. Hey, don't forget Wyatt starts his second vitamin tomorrow. Okay. I'm gonna come get you at the airport. Which terminal? Abis itu di kantor, si Dev ini ngeliat berita updatean terbaru tentang kasus pembunuhan di hotel. Yang ternyata di berita itu ada si Dev sama si Emma yang lagi ngobrol di bar sama si Bob. Kemudian hari Senin pun tiba. Dev sekarang dia ini lagi ada di bandara buat ngejemput si Emma. Iya, sayangnya Emma ini gak ada di sana. Serta nomor HP-nya sekarang ini gak aktif. Dan karena itulah, Dev ini coba buat tanya ke petugas tentang penerbangan si Emma. Emma, B-R-A. Dan ya, ternyata di hari penerbangan itu, nama Emma ini gak ada di sana. Kemudian, Dev yang mau pulang, dia pun kedatangan detektif.
Detective Toby Berman. And your wife ain't back. Yes, so you should be. Di sini, Dev yang emang bukan pelakunya, dia pun ceritain semua aktivitas dia di hotel. Serta dia ini menggunakan identitas palsu buat kesenangan mereka bercinta. We were playing a game. And do you and your wife role play often, Miss? Dan di sini juga, Dev pun dikasih tahu sebuah fakta mencengangkan. Kalau selama ini istrinya ternyata pakai identitas palsu dengan nama asli Anna Feller. Serta pekerjaan si Emma yang seorang agen pembunuh bayaran. Dan juga Bob yang juga seorang pembunuh bayaran. Serta rekan kerja si Emma, yaitu Raj yang bekerja di dark web. Dev yang ngedengar semua fakta-fakta itu, dia pun langsung Rajendra Bakshi. What? Kemudian di rumah, Dev yang udah penasaran sama si Emma, dia pun ngebongkar semua barang-barangnya. Dan ya, di sini Dev pun ngelihat semua barang bukti kalau emang bener si Emma ini suka gonta-ganti identitas plus pembunuh bayaran. Tapi gak lebih dari itu, detektif Carver ini datang ke rumahnya buat ya nanya-nanyain lagi tentang si Emma. Serta minta kerjasama si Dev buat nangkep si Emma yang udah ngebohonginnya. Right now, to say the least, loyalty to your wife. But it is cruel. Don't you need a? Sedangkan di tempat si Emma, dia ini sekarang udah pakai identitas palsu yang lain. Dan langsung dijemput sama si Raj. Come here. It's not. We make mistakes, happens to the best of us, but why was there heat on me in the first? She's never gonna let you go. Emma is. You know that. Last thing you should be doing is trolling. Kemudian di mobil, Emma ini ternyata udah nyuruh si Raj buat bikinin mereka Dev sama anaknya identitas palsu. Karena Emma ini gak mau ninggalin keluarganya dan bakal baik lagi kalau semuanya ini udah aman. Perfect little family. I told you I'm getting them out and Tapi gak lebih dari itu, si Emma ini sadar kalau ada mobil di belakangnya ngebuntutin mereka. Black JY. Sedangkan di tempat si Dev, si detektif ini dapat telepon dari bawahan yang bilang mereka ini udah nemuin si Emma. Dan karena itulah, mereka ini langsung cabut. Kemudian Emma, sekarang mobil mereka ini udah nepi dan langsung cabut kabur sendirian. Dengan disusul sama orang yang ngejar dari belakang. Dan sekarang tersisalah tinggal satu orang yang ngejar si Emma di stasiun kereta yang sepi sunyi. sleep tight. Tapi di tengah jalan, karena insiden tembak-tembakan tadi, si Raj ini harus kena tembakan yang ngebuat si Emma ini harus ambil alih kemudinya. Dan ya, sayangnya si Raj ini harus tewas di sana. Sedangkan di tempat si Dev, dia ini sekarang lagi coba teleponin satu-satu kartu nama si Emma yang bejibun. Siapa tahu ada yang aktif kan ya. Dan ya benar aja, salah satu telepon itu kehubung sama si Emma. Get this number. Dave, I got this number. Dev yang berhasil telepon si Emma langsung keluarin semua unek-unek dan kebingungannya dengan semua ini. Dan sekarang Emma yang udah kebongkar, dia pun langsung minta maaf ke si Dev. I'm away from the house. I am Emma. I am your wife. But you're not. Like everything is not. Listen to me. Yes, I lied. I lied about what I do, but I never lied about. Kemudian Dev yang tahu kalau si Emma ini ada di Berlin dari kartu namanya, dia pun tanpa pikir panjang langsung OTW ke sana walaupun udah ditahan sama si Emma. Do not contact me. I am going to contact you. To Berlin. I will not be here. Dan pas si Dev ini udah di Berlin,
dia pun langsung dijemput sama seseorang. Kemudian sampailah si Dave ini di sebuah bar. Dia pun langsung pesan minuman. Dan kayak permainan orang asing di hotel, dia pun langsung deketin si Emma yang ada di sana. This is a lot. Di sini, Emma pun langsung jujur ceritain semuanya, mulai dari pekerjaan, identitas asli, sampai ke masalah dia sekarang. Yang mana dulunya ayahnya si Emma ini adalah agen dinas rahasia. Dan pas udah keluar, ayahnya ini ngediriin sebuah perusahaan keamanan swasta yang bernama Soft Regen dengan agen yang bernama Gwen Carver. Dan pas ayahnya ini meninggal, si Emma ini diurus dari kecil sama si Gwen buat dijadiin agen pembunuh bayaran. Kemudian Emma benar-benar tulus sayang sama si Dave dan juga keluarganya. Dia pun ungkapin itu. Karena si Dave ini udah sayang banget sama si Emma. Dan si Emma juga udah janji bakal berhenti abis dari masalah ini. Dia pun mulai maafin si Emma. Dave, it's my job, okay? Because our movies with the kids throwing candy in the popcorn. I love you. I know, I love you too. And I love... Tapi gak dari itu, agen dari Soft Regen ini datang. Emma yang ngeliat itu, dia pun nyuruh si Dave ini buat tenang. Dia yang bakal urus. As you could tell. Hi, Anna. Kemudian Emma yang baru bangun. Dia ini sekarang ada di sebuah rumah di tengah hutan. Dan di sana dia ini ngedenger kalau ada suara anak-anaknya lagi pada main. How did you? They've had a long trip. But his best. Should we talk ill? Dan ya, ternyata itu si Gwen yang sebelumnya nyamar jadi detektif yang menginterogasi si Dave. T. It was gonna lead us right to you. Huh? For you to... Yang mana di sini si Gwen ternyata pengen si Emma ini balik lagi masuk ke Soft Regen. Karena si Emma ini sangat-sangat berbakat. Emma yang denger itu, dia pun dengan tegas bilang kalau dia ini udah selesai mau berhenti bekerja jadi agen. Karena dia ini pengen hidup normal bersama keluarganya. Power. I gave those. Gwen yang denger itu, dia pun nyuruh si Emma buat ngabisin si Dave. Sambil dia ancam keselamatan anak-anak yang sekarang ada di tangan si Gwen. Emma yang gak ada pilihan lain, dia pun ngokein itu. Take him for a walk. There is always a price. Want them anywhere near it. Abis itu, sesuai rencana, Emma ini menjalankan perintah si Gwen buat ajak si Dave ini jalan-jalan di hutan. Dan di sini Emma pun kasih tahu si Dave kalau mereka ini udah nahan anak-anak, yang ngebuat si Dave ini panik. Abis itu, Emma pun minta pelukan sambil bilang mereka mau aku membunuhmu. Em, I love you. Dan ya, Dave pun bener no hoax kena tembakan si Emma. Dan gak lama dari itu, agen lain pun datang ke sana buat ngebungkus si Dave. Dan ya, agen itu pun tewas di tempat tanpa kelihatan sama si sniper. Bersih. Habis itu, si Dave ini ternyata masih hidup dan langsung dikagetin sama mayat di sampingnya. Kemudian kita dikasih lihat adegan sebelum penembakan, yang mana di sini emang ngasih tahu kalau ini sakit, tapi gak bakal bikin si Dave ini mati karena gak ada organ dalam yang kena. Dan nyuruh si Dave ini untuk pura-pura mati nanti. Dan habis itu, Emma pun langsung pergi ke si Dave dan ngasih tahu buat tetap di belakangnya. Kemudian habis itu Emma pun nyuruh si Dave buat pergi ke tempat anak-anaknya sambil dikasih sebuah pistol bius buat dia jaga-jaga.
Kemudian di tempat si Gwen. Iya, Emma pun mulai nyerang ke sana. Dan sekarang pergelutan pun dimulai. Sedangkan di tempat si Dev, dia pun sekarang dengan sangat hati-hati pelan-pelan coba buat nyusup ke dalam. Dan ya, Dev ini akhirnya berhasil nyusup dengan aman nyelamatin anaknya. Sedangkan Emma, dia yang udah ngabisin musuhnya. Sekarang dia ini lagi nyari keberadaan si Gwen di hutan. You don't have to do this, you know? See how well you taught me? Take me. Dan ya, Emma pun akhirnya berhasil numbangin si Gwen dan langsung pergi ke tempat anak-anaknya. Kemudian, pas mereka ini udah kumpul bareng lagi, Emma pun langsung nyuruh mereka buat cepat pergi dari sini. Grab your jackets. Let's go. Jackets. Dan di mobil, akhirnya Emma ini berhasil bebas, kumpul lagi sama keluarganya, dan hidup normal menjadi seorang ibu. I have a plan. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita kali ini? Kalian komen di bawah ya pendapat kalian. Tapi, kalau kalian mager, cukup pakai emot ini aja, oke? Nah, kalau kalian suka sama video kali ini, jangan lupa dong di toel itu tombol like-nya ya, friend. Oke, makasih semua yang udah nonton dan juga order tiket film 21. See you next video. Bye-bye.